Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Asesor yang kami hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan, Bapak Ketua Prodi, serta beberapa Ketua Prodi yang hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah menjalani asesmen lapangan, walau itu bersifat online karena situasi yang tidak memungkinkan. Bahkan kami di Civitas Akademika Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar sangat berharap Pak Prof bisa berkunjung ke tempat kami. Insya Allah setelah selesai pandemi ini ada kesempatan bisa berkunjung ke tempat kami. Untuk memulai acara, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara penutupan asesmen lapangan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Acara yang pertama adalah arahan dan bimbingan sekaligus menjadi catatan berharga bagi kami seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar yang akan disampaikan oleh Pak Prof Asesor. Silakan Pak Prof. Saya Prof Ali nanti yang nambahin. Oke, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa'adu. Yang kami hormati Pak Rektor, para wakil rektor, Pak Dekan, para wakil dekan, pimpinan Prodi, PPA, dan juga prodi lain yang ikut hadir Zoom meeting pada siang hari ini. Antara kami sama Asesor Ahmad Ghani Billah, Prof Mahyudin, Barni yang kami hormati. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa mengadakan pertemuan lanjutan. Jadi meneruskan yang sudah 2 hari kita lakukan perbincangan selama Vista Jaya ini. Dan insya Allah sore hari ini kita akan sampaikan apa hasil rekomendasi yang kita berikan pada lembaga. Nanti yang terkait dengan berita acara sekarang masih diselesaikan, difinishing oleh Prof Mahyudin. Yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan advice ya, jadi saran-saran kita pada lembaga baik UPS maupun Prodi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga akan coba bacakan saran-saran yang sudah kami tuliskan pada AL kali ini. Yang pertama, saran yang terkait dengan kriteria pertama, yaitu kriteria visi, misi, tujuan dan strategi. Kami sudah melihat, sudah membaca apa yang menjadi visi, misi, tujuan dan strategi yang dimiliki oleh IAI. Dari IAI diturunkan ke Fakultas Tarbiyah dan diturunkan lagi ke Prodi. Ini kita lihat visi misi dalam redaksi penyusunannya sudah konsisten, ada kesesuaian antara visi institut ke visi fakultas dan di breakdown diturunkan sampai ke visi PPA. Antaranya PPA adalah terdepan dalam menghasilkan guru bahasa Arab yang profesional dan berakhlakul karimah Indonesia Timur tahun 2030. Yang ini tentu relevan dengan visi tarbiyah dan visi institut.
Ini yang kita apresiasi sudah baik dalam rumusannya. Rekomendasi yang kita berikan, satu, karena UPPS dan PS Prodi, UPPS itu fakultas, dalam wawancara kemarin masih belum menetapkan tonggak-tonggak atau milestone dalam rentang waktu antara 2015 sampai 2030 dan indikator ketercapaian pada masing-masing tonggak tersebut dengan sempurna, ya sudah, tapi belum sempurna, maka perlu dirapatkan, di-workshopkan bagaimana menyempurnakan tonggak-tonggak tersebut dan indikator-indikator ketercapaiannya. Kemudian yang kedua, karena UPPS, fakultas dan prodi juga belum bisa mengukur dengan tepat bagaimana strategi mengetahui ketercapaian visi dan misi tersebut, maka perlu ditetapkan strategi dan teknik mengukur ketercapaian misi tersebut, misalnya dengan mengadakan pendampingan oleh LPM atau oleh lembaga-lembaga lain yang lembaga standarisasi lain yang bergerak di bidang manajemen mutu. Ini yang terkait dengan visi misi Bapak Ibu. Kalau kita lihat sudah bagus itu, misalnya menyatukan antara Tridharma dengan trilogi. Trilogi DDI itu bagus sekali. Saya senang melihat situ, karena Tridharma tidak hanya untuk yang standar perguruan tinggi, tapi juga ada digabungkan dengan trilogi yang dimiliki oleh Darul Da'wah wal Irsyad. Apa kemarin itu pengkajian Islam, kemudian Islam, sosial, kewirausahaan dan lembaga sosial, ya. Adanya sintesis, adanya sinkronisasi antara bagaimana dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian masyarakat itu disinergikan dengan trilogi yang dimiliki oleh hanya kemarin berdasarkan wawancara memang itu perlu bagaimana mengukur ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi itu di kalangan lembaga di DDI. Itu yang terkait dengan kriteria pertama, visi misi. Yang kedua, kriteria 2, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Nah, kita mengapresiasi bahwa UPPS, fakultas dan prodi sudah memiliki dokumen-dokumen tata kelola, seperti sudah punya statuta IAI, DDI, Polman, ada struktur organisasi dan tata kerja atau ortaker, orang jabatan dan fungsi pada masing-masing jabatan. Kemudian adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat atau Tridharma, baik yang ada di fakultas maupun yang di LPPM. Termasuk juga adanya pedoman laporan BKD, beban kerja dosen dari Kopertais wilayah 8, Sumapua, Sulawesi, Maluku dan Papua. Juga ada dokumen kode etik dosen, kode etik tendik, kode etik mahasiswa, dokumen pembinaan kemahasiswaan dan lain-lain. Saya kira banyak ya Bapak Ibu dokumen-dokumen yang dimiliki. Kita bangga dan bersyukur bahwa PPS dan Prodi PBA sudah memiliki dokumen-dokumen tata kelola itu, termasuk juga dokumen-dokumen penjaminan mutu. Ada ya Bapak Ibu ya, dokumen penjaminan mutu. Nah, rekomendasi
rekomendasi kita yang terkait dengan tata kelola tata tamu dan tata kelola ini, pertama terus melakukan sosialisasi dokumen-dokumen tersebut. Mengapa harus dilakukan sosialisasi? Karena bisa saja dokumen-dokumen itu nanti kalau tidak disosialisasikan hanya akan tertumpuk di almari Pak Dekan, almari Pak Rektor, atau almari Pak Kaprodi. Maka kita rekomendasi untuk terus-menerus dilakukan sosialisasi dokumen-dokumen tersebut di atas dan melaksanakannya dengan konsisten agar tata kelola pada UPPS dan Prodi PPA dapat terlaksana dengan baik, memenuhi prinsip-prinsip Good University Governance. Ini yang pertama, rekomendasi kita yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan manajemen agar semua bentuk inkonsistensi, kalau ada gejala inkonsistensi sistem dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga organisasi akan berjalan dengan sehat. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, koordinasi dengan semua pihak dalam struktur UPPS dan program studi perlu terus ditingkatkan. Ya, artinya ini sudah ada, tapi terus-menerus ditingkatkan agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, pelaksanaan penjaminan mutu perlu terus-menerus ditingkatkan. Misalnya dalam hal penegakan PPEPP perlu digelurakan terus di kalangan UPPS dengan menggiatkan unit penjaminan mutu atau UPM di tingkat fakultas agar keberadaan UPM benar-benar menjadi mitra pimpinan UPPS, pimpinan fakultas dalam mengawal penegakan mutu. Ini kita anggap juga penting karena penjaminan mutu PPEPP ya, yang dimana dalam SPMI kita dengan siklus PPEPP itu merupakan dokter pribadinya Pak Dekan. Kalau di rektorat ibaratnya dokter pribadinya Pak Rektor. Bagaimana agar Pak Rektor atau Pak Dekan UPPS itu juga selalu diberi didampingi oleh UPM atau LPM dalam penegakan mutu ini, sehingga semua kebijakannya, tata kelola manajemennya sesuai dengan on track sesuai dengan standar yang ada di perguruan tinggi. Ini saran kita, rekomendasi kita yang keempat. Sebentar saya tambah sedikit.